bisa naik ke takhta sang diva. Aku sebenarnya ingin berterima kasih pada satu orang. Terima kasih untuk ibuku. Di masa tersulitku saat berkarya, selalu menemaniku, sehingga aku bisa menciptakan begitu banyak lagu orisinal yang luar biasa. Kenapa bisa begini? Lagu orisinalmu? Itu kan karyaku. Bukankah WW bilang ingin membantuku mendukung impianku dan membiarkanku sebagai seorang pencipta lagu naik ke atas panggung? Tidak bisa. Aku harus naik ke panggung. Aku akan memberitahu semua orang kalau itu adalah karyaku. Jika mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang terlalu naif. Bisa-bisanya percaya omongan seperti itu. Masih berani menampakkan diri di acara penghargaan putriku? Bu, bukankah ibu bilang asal aku membantu WW menjadi diva, ibu akan membiarkanku naik ke atas panggung? Diam. Siapa ibumu? Putriku hanya satu, yaitu sang diva Shen Weiwei. Sedangkan kau? Kalau bukan karena melihat kemampuanmu yang bisa menulis beberapa lagu, apa mungkin kubiarkan tetap ada sampai sekarang? Kalian. Ternyata, selama ini kalian memanfaatkanku untuk menuliskan lagu bagi Shen Weiwei. Aku tidak peduli seluruh kerja kerasku diberikan kepadanya, tapi waktuku hanya tinggal sedikit lagi. Kenapa kalian masih harus merenggut impianku? Itu kan panggung terpenting bagi Weiwei. Dia yang seharusnya menjadi bintang yang paling bersinar. Bagaimana mungkin kubiarkan kau naik panggung untuk mengacaukan momen terpentingnya? Shen Nian, apa kau sungguh mengira bahwa kau benar-benar menderita penyakit parah? Sebenarnya, aku yang membuat ototmu melemah agar selamanya terjebak di kursi roda. Setiap butir obat yang kau telan, yang kau kira bisa menyembuhkanmu, sebenarnya adalah cara untuk melenyapkanmu secara perlahan. Dasar bodoh, kau sama sekali tidak curiga, malah menuliskan kami begitu banyak lagu hits, dan membuat Weiwei menjadi diva. Kau sungguh orang yang sangat baik. Hahaha. Kalian yang mencelakaiku, aku ingin mencari ayahku. Aku mau cari ayah. Sama bodohnya dengan ibunya. Cara mereka berdua tiada benar-benar sama, dan kau mengira ini karena penyakit turunan? Sungguh menyedihkan. Aku tidak akan melepaskan kalian. Kat, sayangnya kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Akan kugunakan trofi diva yang kau bantu raih dengan segenap jerih payahmu ini untuk membuatmu tiada. Selama bertahun-tahun ini, aku menulis lirik dan mengubah lagu untuk mereka berdua, menghabiskan seluruh tenaga dan pikiranku agar punya bahan pembicaraan. Aku belajar bahasa Prancis sendiri, ingin memberi mereka kejutan, tapi akhirnya malah menghancurkan diriku sendiri. Aku yang salah, aku sampai bisa-bisanya percaya kepada orang-orang seperti mereka. Seandainya waktu bisa diulang, andai aku bisa kembali. Nian Nian. Nian Nian. Nian Nian. Cucuku sayang. Cepatlah buka matamu, lihatlah kakek. Apa aku sudah terlambat? Nian Nian. Nian Nian sayang. Aku terlahir kembali. Bukannya aku sudah tiada? Apakah aku terlahir kembali? Nian, jangan khawatir tentang masalah uang. Meskipun harus menjual seluruh harta keluarga, aku juga akan membantumu mencari dokter yang terbaik dan menggunakan obat yang terbaik. Kami pasti akan membuatmu tetap hidup. Ini adalah pertama kalinya aku pingsan karena sakit parah. Tepat pada hari ini, dokter memberitahuku bahwa otot-ototku akan menyusut, menjadi semakin lemah, dan tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kal, kamu jangan khawatir. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Di kehidupan sebelumnya aku juga berpikir begitu, mengira mereka demi penyakitku berusaha sekuat tenaga.
Tapi aku tidak pernah menyangka alasan mengapa penyakitku menjadi parah adalah karena aku memakan obat yang dia berikan padaku. Nian, untuk sekarang penyakitmu, secara medis belum ada cara untuk menyembuhkannya, fungsi tubuhmu akan perlahan menghilang hingga kamu tiada. Tapi tenang saja, kami pasti akan mencoba segala macam cara untuk memperpanjang usiamu. Kalian hanya ingin membuatku percaya bahwa ajalku sudah dekat agar bisa menyerahkan semua ciptaan lagu kepada putri kandungnya? Kak, kamu tenang saja. Aku pasti akan membantumu mewujudkan keinginanmu untuk berdiri di atas panggung itu menggantikanmu. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah fokus memulihkan kesehatan. Benar, kamu serahkan saja keinginanmu kepada Weiwei. Baiklah, sudah waktunya minum obat. Membantuku mewujudkan keinginan, lalu katakan padaku, bisakah aku naik ke panggung itu sendiri? Kamu, apa jangan-jangan dia sudah menyadari sesuatu? Ingin berdiri di atas panggung sendiri? Apa maksud dari perkataan ini? Bukan apa-apa. Hanya saja selama bertahun-tahun ini aku terus membantu kalian menulis lagu dan membantumu menjadi diva papan atas. Aku merasa lelah, terlalu berat rasanya. Aku ingin berdiri di panggung sendiri. Aku tidak mau menulis lagu lagi. Dia merasa lelah. Kurang ajar. Putriku bahkan belum sampai di puncak posisinya. Tapi sebentar lagi adalah waktunya ajang lagu baru di panggung. Kalau kamu tidak membantuku, lalu bagaimana denganku? Nian benar sekali. Dia punya bakat menulis lagu sehebat itu. Sudah seharusnya dia berdiri di panggung untuk menunjukkan kemampuannya. Weiwei, selama bertahun-tahun ini, karena mengandalkan lagumu, kamu sudah mencapai status penyanyi papan atas. Jika kamu bisa berdiri dan bernyanyi di atas panggung, mungkin saja bisa langsung merebut posisi diva. Aduh Bu, aku... Nian, begini saja. Kamu bantu Weiwei, tulis satu lagu lagi, bantu dia jadi diva papan atas. Maka ibu akan membiarkanmu tampil sebagai penulis lirik dan lagu untuk berdiri di atas panggung memulai debutmu. Bagaimana? Bu, ibu baik sekali padaku. Asal Shen Weiwei bisa meraih posisi diva itu, orang yang sudah tak bisa dimanfaatkan lagi sepertiku, hanya tinggal menunggu kehancuranku saja. Kamu kan panggil aku ibu? Tentu saja aku harus baik padamu. Cepat makan obatnya. Aku belum mau makan sekarang. Kalian keluarlah dan istirahat. Aku akan memakannya sendiri sebentar lagi. Dasar orang bodoh, sama bodohnya dengan ibunya sendiri. Akhir nasib ibu dan anak itu pun sama, akan berakhir dengan cara yang sama pula. Ibu pikir ini penyakit keturunan? Sungguh malang. Mana boleh begitu? Obat ini adalah obat yang khusus dirancang oleh dokter pribadi di Prancis, khusus untuk mengobati penyakitmu. Bu, apakah obat ini benar-benar manjur? Begitu obat ini dikonsumsi sekali saja, kamu tidak akan bisa lepas darinya. Begitu berhenti, seluruh tulangmu akan terasa sangat menyakitkan. Lama-kelamaan, organ tubuhmu akan mulai rusak dan melemah. Jika dia tidak mau memakannya, maka dia harus segera kita habisi. Sebelum ayahnya kembali, selesaikan dia sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya aku tak bisa bahasa Prancis. Demi berkomunikasi dengan mereka, aku belajar diam-diam selama setahun. Tak disangka setelah terlahir kembali, hal pertama yang kudengar adalah rencana agar aku tiada. Obat ini benar-benar tidak boleh kumakan. Kenapa masih belum dimakan juga? Apa kamu takut ibu akan menyakitimu? Apa jangan-jangan kamu takut ibu akan mencelakaimu? Sudah aku katakan, aku tidak mau makan. Anak pintar, jangan nakal ya. Makanlah dengan patuh. Kalau tidak, ibu bisa marah besar loh. Aku makan, kalau tidak minum obat dari mereka, aku mungkin tidak akan bisa bertahan hari ini. Tapi kalau makan obat ini, aku akan menderita setengah mati. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Bagus. Obatnya sudah habis. Sekarang istirahatlah baik-baik. Ibu, waktuku sudah tidak lama lagi. Di sisa hidupku ini, aku ingin membantu Weiwei menulis sebuah lagu. Aku ingin untuk yang terakhir kalinya, sekaligus yang pertama kalinya, berdiri di atas panggung kesukaanku. Kapsul ini setelah 10 menit di dalam lambung akan mulai larut dan melepaskan reaksinya. Aku harus bisa memuntahkannya kembali dalam waktu 10 menit. Kamu benar-benar anak yang baik.
kamu pasti akan sembuh. Setelah kamu sembuh nanti, ibu pasti akan mengerahkan segalanya untuk membantumu. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, segeralah berkarya. Wei Wei, cepat temani Kak ke ruang latihan vokal dan menulis lagu dengan baik. Iya, Bersabarlah sebentar lagi. Sebentar lagi kita bisa menyingkirkan wanita sampah itu. Kak Nian, kamu harus cepat menulisnya ya. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu lagu baru ciptaanmu itu. Sekarang jam 9 lewat 11 menit. 30 detik. Sudah berlalu setengah menit. Tersisa 9,5 menit lagi. Waktuku menipis. Dan Shen Weiwei terus mengawasiku di sini. Apa yang harus aku lakukan supaya bisa memuntahkan obat ini? Kak Nian, kamu harus segera menulisnya. Aku sudah sangat tidak sabar menunggu lagu baru ciptaanmu. Sembilan menit 30 detik. Aku harus memuntahkan obat ini. Kak, selama bertahun-tahun ini, karena kesehatanmu yang lemah, ayah dan ibu memberikan semua kasih sayangnya kepadamu. Tapi aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Namun, kamu berhutang begitu banyak padaku, memintamu menulis satu lagu hit untukku, untuk membantuku mewujudkan mimpiku. Itu tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan. Biar aku pikirkan. Aku punya inspirasi, dengarkan ini. Cepat sekali, ayo, nyanyikan untukku. Berhenti. Jangan menyanyi lagi. Apa maksudnya ini? Lagu macam apa yang kamu nyanyikan ini? Ada apa? Apa kamu tidak suka? Ini lagu yang luar biasa. Sekalinya dirilis pasti akan sangat populer ke seluruh negeri. Lagu luar biasa apa? Aku tidak mau lagu ini. Ganti dengan lagu yang lain. Baiklah, aku ganti. Lelucon macam apa ini? Jangan menyanyi lagi, tutup mulutmu. Tutup mulut. Aku bilang tutup mulut. Kenapa, Weiwei? Kamu tidak menyukainya? Chen Nian, kamu sengaja melakukannya. Aku lihat kamu memang tidak niat menuliskan lagu untukku. Aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu menulisnya dengan benar. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar padamu. Tinggal 8 menit lagi. Shen Weiwei, marahlah. Dengan kemarahanmu, aku baru punya kesempatan. Weiwei, apa yang kamu lakukan? Aku kira kamu menyukai lagu ini. Aku sudah salah menyalahkannya. Aku tidak suka lagu ini. Ganti lagu lain untukku. Kalau tidak suka harusnya bilang dari tadi. Sekarang setelah aku bernyanyi kamu malah bilang tidak suka. Seandainya kamu bilang tidak suka, aku tidak akan menyanyikannya. Sekarang saat aku menyanyi kamu malah bilang tidak suka catatannya. Sebenarnya kamu suka atau tidak? Kamu mau aku bagaimana sih? Diam. Mei, memukulku? Jangan paksa aku bermain tangan. Aku berikan satu kesempatan terakhir. Kamu harus menyanyi dengan benar. Masih ada 7 menit lagi. Aku harus memancing emosinya dengan keras, meminjam tangannya, agar aku bisa memuntahkan kapsul ini. Chen Nian, kamu benar-benar cari masalah. Pergi sana. Chen Nian, kamu sengaja kan? Kamu sengaja menyanyikan lagu ini untuk menyiksaku kan? Berikan aku lagu hits. Aku mau lagu hits. Dengar tidak? Aku tidak mau lagu ini. Weiwei, bukankah ini sudah termasuk lagu hits? Jika lagu ini dirilis, tingkat popularitasnya akan sangat tinggi. Lagu hits? Sepertinya kamu memang sengaja. Kamu memang tidak ingin aku menjadi diva. Kamu benar-benar cari masalah. Ya, aku memang sengaja. Kamu memukulku? Kamu memukulku? Memukulmu? Beraninya kamu memukulku?
Tentu saja, aku memang memukulmu. Bagus ya. Seumur hidupku, tidak ada seorang pun yang pernah berani menyentuhku sedikit pun. Kamu benar-benar berani memukulku. Kenapa? Bukankah kamu sendiri yang memintaku untuk memukulmu? Mau tamat riwayatmu? Kalau mau habis, habislah. Tepat sekarang? Sebentar lagi, setelah obatnya dimuntahkan, aku harus mencari cara untuk memberitahu Papa agar Papa tahu wajah asli dari pasangan ibu dan anak yang jahat ini. Berhenti. Wei Wei, apa yang sedang kamu lakukan? Aku, Gagal di saat terakhir, sia-sia saja semuanya. Waktuku benar-benar tidak banyak lagi. Kapsulnya akan segera larut. dia orangnya. Benar, dia orangnya. Dia sengaja menyanyikan lagu-lagu tidak jelas padaku. Dia sama sekali tidak berniat membuatkan lagu yang bagus untukku. Lagi pula dia juga memukulku. Ibu saja tidak pernah memukulku. Lihatlah. Apa yang dikatakan Wei Wei itu benar? Ibu, aku menyanyikan lagu-lagu hits, tapi Wewe tidak mau dengar. Dia bahkan terus-menerus berkata, pukul aku. Aku memukulnya karena aku mengikuti apa katanya. Baiklah. Ibu percaya kalau Wei Wei yang membuatmu kesal? Sekarang ibu sudah di sini, coba nyanyikan lagu yang kamu buat untuk ibu dengar. Masih ada 5 menit lagi. Jika aku tidak segera memuntahkan kapsul itu, aku akan berakhir sama seperti kehidupanku sebelumnya, lumpuh total. Ibu akan membelamu. Asalkan kamu menyanyikan lagu hit. Kalau Wei Wei berani bersikap pilih-pilih, aku yang akan memberinya pelajaran. Sekarang ibu sedang mengawasi. Lihat saja apa kamu masih berani menulis lagu-lagu kacau seperti itu. Baiklah, aku pasti akan menuliskan sebuah lagu hits yang sangat populer untuk kalian. Ya, Lagu ini pasti akan membuat pasangan ibu dan anak yang licik ini marah sampai kehilangan akal sehat. Hanya dengan begitu aku punya kesempatan. sudah gila. Dia sudah gila. Ibu lihat sendiri kan? Dia sengaja melakukannya, sengaja menyindirku. Tadi itu dia menyanyikan lagu-lagu kacau ini. Menurutku, dia sama sekali tidak ingin menjadikanku diva. Baik, beraninya kamu mempermainkan kami berdua? Beri dia pelajaran, biar dia tahu apa itu penderitaan. Pergilah. Diam, diam. Aku bilang diam. Lihatlah divaku, lihatlah divaku, lihatlah divaku, palsu, palsu, palsu. Diam. Diam kataku. Akhirnya, dia masuk ke perangkapku. Akhirnya dia tertipu. Lihat pianoku, lihat pianoku, lihat pianoku. Dah. Lihat pianoku. Diam, diam, diam. Sangat memalukan, mencuri lagu tapi ingin jadi diva. Sungguh sangat memalukan. Menyebalkan sekali, kenapa aku tidak bisa mencipta lagu tuts pianonya semua rusak. Diam, diam,
Diam. Cepat pergi. Untuk apa masih mau jadi diva? Lambat laun reputasimu akan hancur. Penggemar tidak akan memedulikanmu lagi. Diam. Cepatlah, cepat keluar. Lihat pianoku, lihat pianoku. Lihat pianoku. Diam. Berhenti, Diam, ku bilang diam. jangan memukul lagi. Aku beritahu kamu, sebaiknya kamu bisa menciptakan lagu hit hari ini. Jika tidak, ibu datang pun tidak ada gunanya, camkan itu. Lihat pianoku. Lihat pianoku. Dada. Lihat diva kita. Palsu, palsu, semuanya palsu. Keluar juga, akhirnya keluar juga. Ini adalah buktinya. Aku harus segera memberitahu ayah. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia seharusnya sudah kembali saat ini. Berhenti memukul, ayahmu akan segera pulang. Jangan buat keributan. Beruntung sekali nasibmu. Nian. Ayah, Nanshan, Nian. Ada apa ini? Ayah, di kehidupan sebelumnya, aku bahkan tidak melihat wajah ayah untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu seberapa hancur hati ayah saat itu. Nanshan, kompetisi Weiwei akan segera dimulai, tapi Nian sengaja menulis lagu buruk untuk mengejek Weiwei. Makanya kedua anak ini terlibat sedikit pertengkaran. benar, ayah. Dia sengaja menulis lagu untuk menyindirku. Dia ingin membuatku malu di atas panggung. Itulah sebabnya aku memukulnya. Bohong, lanjutkan saja kebohongan kalian. Setelah aku memberikan obat ini kepada ayah, mari kita lihat bagaimana dua wanita kejam ini akan berbohong lagi. Cukup. Kamu tidak tahu kalau Nian masih sedang sakit, bagaimana bisa kamu memukul kakakmu? Nian, kamu tidak terluka kan? Aku tidak apa-apa ya. Aku tahu kalau ayah pasti akan membelaku. Sudah waktunya mengungkap sifat asli mereka. Ayah lihat, Aduh, Nian, kamu ini juga. Kamu tahu kan betapa pentingnya panggung ini bagi Weiwei? Jika dia dipermalukan di atas panggung, ayah juga yang akan kehilangan muka kan? Begini saja. Tuliskan lagu populer untuk Weiwei lebih dulu, bagaimana? ayah, Aku akan keluar sekarang untuk memberi pelajaran pada Weiwei. Nian, berkaryalah dengan tenang ya. Ah, benar juga. Nanshan, jangan lupa biarkan Nian meminum susu yang ada di meja. Kata dokter, memintanya minum banyak susu sangat baik untuk kesehatannya. Di dalam susu itu, aku sudah memasukkan obatnya. Hanya jika Anda yang memberikan padanya, dia tidak akan merasa curiga. Mengerti? Baik, tidak masalah. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Hahaha. ternyata ayah kandungku sendiri bekerja sama dengan mereka. Nian, tadi. Apa yang ingin kamu tunjukkan pada ayah? Bukan apa-apa. Hanya saja, aku mendapatkan inspirasi lagu baru, ingin memperdengarkannya padamu. Wah, bagus sekali. Lagu ciptaanmu pasti akan menjadi lagu hits. Cepat, tunjukkan pada ayah sekarang. Aku belum selesai menulisnya. Setelah selesai nanti baru aku berikan padamu. Oh, baiklah, kalau begitu. Tidak apa-apa, besok kalau sudah selesai, tunjukkan lagi pada ayah. Hari ini kita... Minum dengan baik. Dan istirahatlah lebih awal. Mereka semua ada di pihak yang sama. Pantas saja mereka sangat menginginkan laguku. Di kehidupan sebelumnya aku begitu bodoh sampai
sama sekali tidak menyadarinya. Ya. Bisakah aku tidak meminumnya? Aduh, Nian, kamu sudah dewasa. Kenapa masih bersikap kekanak-kanakan? Cepat habiskan susunya. Tambah kalsiummu supaya tubuhmu cepat sehat kembali. Ayo. Apakah ayah benar-benar ingin aku sehat kembali? Tentu saja. Kamu adalah putriku. Tentu saja aku ingin putriku memiliki tubuh yang sehat dan hidup bahagia. Ayo. Ayah, Nian tidak ingin minum. Bolehkah aku tidak meminumnya? Nian, apakah kamu ingin ayah memaksamu untuk minum? Hanya dengan meminumnya sekarang, tubuhmu baru bisa cepat sehat. Ternyata mereka benar-benar bekerja sama. Nian, kamu harus segera meminumnya agar tubuhmu bisa pulih. Apakah kamu ingin ayah memaksamu minum? Aku akan meminumnya. Aku akan meminumnya. Bagus. Ini baru namanya putri ayah yang baik. Hari ini, kamu di ruang musik saja. Istirahat yang cukup ya. Besok, buatlah lagu hits untuk Weiwei itu. Selesaikan dengan baik. Mengerti? Iya. Baiklah. Kalau begitu, ayah tidak akan mengganggumu lagi. Ayah akan menantikan lagu hitsmu untuk membuat Weiwei menjadi bintang besar. Beristirahatlah. Uhuk. Bagaimana? Apakah dia sudah minum obatnya? Hahaha, tenang saja. Aku melihatnya meminum obat itu dengan mataku sendiri. Kurasa, sebentar lagi efek obatnya akan mulai terasa. Sudah kuduga, hanya jika kamu sendiri yang memberikannya, dia baru mau meminumnya dengan tenang. Sekarang sudah beres. Dia tidak akan bisa lepas dari obat itu seumur hidupnya, sampai organ tubuhnya rusak dan dia tiada. Kenapa? Kamu tidak tega? Atau merasa bersalah? Hahaha, mana mungkin? Jika bukan karena dia masih punya bakat menulis lagu, mana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? Seharusnya dari dulu dia sudah pergi menyusul ibunya. Begitu baru benar. Palsu. Semuanya palsu. Semua orang di rumah ini hanya ingin memeras habis sisa nilaiku. Selama bertahun-tahun ini, setiap lagu yang kutulis dengan seluruh tenagaku malah menjadi surat ajalku. Setiap lagu yang kutulis malah mencelakaiku. Terlahir kembali kali ini, aku akan membuat kalian, keluarga Shen, semuanya tanpa terkecuali, hancur dan terhina. Halo kakek. Ini aku Nian. Halo kakek. Ini Anian. Nian, akhirnya kamu menelepon kakek. Kakek mengira seumur hidupmu, kamu tidak ingin bertemu kakek lagi. Bukan begitu kakek. Ini karena aku percaya pada ayahku, aku mempercayai kebohongan Shenanshan. Aku mengira kakek tidak menginginkan aku dan ibu lagi. Dan kakek tidak ingin melihat kami lagi sampai tiada. Itulah sebabnya aku, Benar-benar omong kosong. Jika bukan karena dia yang menghalangi sudah lama hak asuhmu, kakek ambil kembali. Nian, tunggu ya. Kakek akan menjemputmu pulang sekarang. Presiden Qin, hari ini masih ada proyek senilai 100 miliar dolar yang membutuhkan pemeriksaan Anda langsung. Uang sebanyak itu tidak ada apa-apanya dibanding Nian milikku. Siapkan mobil, antar saya untuk menjemput Nian pulang. prioritas utama kita
adalah memeriksa kondisi tubuhku dulu, apakah masih ada masalah. Nian, kenapa kamu jadi kurus begini? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana cara ayahmu menjagamu? Dia sama sekali bukan ayahku. Dia itu sampah. Nian, sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan pada kakek. Jika ada yang berani menyakitimu, kakek tidak akan membiarkannya. Shen Nanshan. Shen Nanshan dia. Tuan Besar Qin, hasil laporannya sudah keluar. Kami memeriksa dari sisa makanan yang diberikan oleh Nona Shenian tadi dan mendeteksi adanya obat-obatan terlarang. Obat ini memiliki efek ketergantungan yang sangat parah. Begitu konsumsi dihentikan, rasanya akan seperti digigit ribuan semut. Jika dikonsumsi jangka panjang juga akan menyebabkan kerusakan organ dalam, gagal organ, dan jika parah, mungkin bisa berakibat fatal. Hah? Tidak apa-apa, kakek. Di kehidupan lalu, hanya kakek yang tulus padaku, tapi aku malah tertipu oleh Shen Nanshan, menjauhi dan menyakiti kakek. Harimau kejam pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Shen Nanshan sampah itu. Beraninya dia berbuat sekejam ini. Nian, jangan takut. Pulanglah bersama kakek. Kakek pasti akan membuatnya membayar semua ini. Kakek, jangan terburu-buru dulu. Shen Nanshan, bukankah dia ingin putrinya menjadi seorang diva? Bukankah itu impian mereka? Aku akan melakukannya tepat di saat mereka sudah sangat dekat dengan impian itu, lalu membuat impian mereka hancur total. Baik. Apapun yang ingin kamu lakukan, kakek akan selalu mendukungmu. Aku ingin kakek mencari cara untuk memasukkanku ke acara peluncuran lagu baru dan tampil satu panggung dengan Shen Weiwei. Aku ingin merebut kembali segala sesuatu yang telah dia rampas dariku. Akan kurebut kembali di atas panggung itu. Haha, Nian, sayang, lagu yang kamu tulis untuk Weiwei seharusnya sudah selesai kan? Cepat, keluarkan dan biarkan papa melihatnya. Hahaha. Kemana dia? Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu lalu melarikan diri. Apa? Kalau dia melarikan diri, bagaimana dengan nasib laguku? Besok sudah panggung pertunjukan. Kalau tidak ada lagu orisinal, bukankah aku pasti akan kalah? Cepat cari, jangan sampai dia melarikan diri. Pama, Weiwei, apa yang sedang kalian cari? Astaga, Nian. Dari mana saja kamu? Kondisi fisikmu tidak baik. Kenapa kamu bisa keluar sembarangan? Kamu tidak tahu ya, papa dan mamamu ini sangat khawatir setengah mati. Pagi tadi badanku sakit sekali, kakiku terasa sangat lemas, bahkan untuk berdiri pun tidak sanggup. Jadi aku pergi ke halaman untuk menghirup udara segar. Apakah aku akan selamanya duduk di kursi roda? Aku sudah merepotkan kalian. Duh, apa yang sedang kamu katakan? Mana mungkin papa merasa keberatan mempunyai anak perempuan sepertimu? Andai saja, orang yang sakit itu adalah papa sendiri. Oh ya, Nian, apakah lagunya sudah selesai ditulis? Aktingnya sungguh meyakinkan. Aku bahkan hampir mengira kalau dia benar-benar ayah yang baik. Lagunya sudah selesai. Lagu ini pasti akan membuat Weiwei menjadi terkenal. Lagu emas? Kamu tidak sedang merencanakan sesuatu yang aneh lagi kan? Nian, apa yang kamu katakan itu benar? Bagaimana bisa kalian bicara begitu? Ini adalah lagu yang kutulis dengan seluruh tenagaku. Semuanya adalah karya yang luar biasa. Kalau kalian tidak suka, ya sudah. Tapi jangan meragukan ketulusanku. Lagi pula, yang satu ini pasti akan berbeda. Apa yang kamu tulis pasti hanya sekadar dadada, lagu dengan lirik dadada semacam itu. Karena kalian sangat meragukanku, buat saja sendiri kalau begitu. Jangan, kami percaya. Karya ciptaan Nian kita pasti akan menjadi lagu emas. Dan ini pasti akan membantu Weiwei untuk menjadi diva ternama. Aku tidak tahu dia bisa jadi diva atau tidak, tapi lagu ini pasti bisa membuat Weiwei benar-benar meledak dan viral. Ini. Kenapa ini lagunya dalam bahasa Jepang? Nian, sejak kapan kamu belajar bahasa Jepang? Mana mungkin aku bisa bahasa Jepang? Aku yang membuat melodinya, tapi liriknya ditulis oleh orang lain. Aku yakin Weiwei sangat pintar. Dia pasti bisa mempelajarinya. Baiklah, aku akan mencobanya. Wah, ternyata ini benar-benar lagu yang bagus. Kamu sungguh menulis lagu emas untukku? Apa kamu tidak sedang menjebakku? Aku sudah sakit parah begini, dan masih berjuang keras menuliskan lagu untukmu, tapi kamu masih saja meragukanku. Kalau begitu, tidak usah nyanyikan laguku lagi. Itu tidak boleh. Nian sudah bekerja sangat keras.
Kali ini ibu harus memberimu hadiah yang sepantasnya. Oh iya, ibu baru saja membeli mobil Maserati. Bagaimana kalau ibu berikan padamu, agar kamu bisa memakainya untuk pergi-pergi? Memberikan mobil kepada orang lumpuh, kamu benar-benar baik sekali ya. Zhao Jin, lihat saja bagaimana caraku mempermainkan kalian. Aduh, Nian, kamu sudah bekerja keras. Kali ini, aku benar-benar harus memberimu hadiah. Oh iya, beberapa hari lalu ibu membeli sebuah Maserati, kebetulan sekali ibu berikan padamu, agar bisa kamu gunakan untuk transportasi. Bagaimana menurutmu? Ibu, bukankah mobil ini untukku? Wei, kenapa kamu begitu tidak dewasa? Kakak Nian sudah susah payah menulis lagu untukmu. Masa ini pun mau kamu rebut? Aku, Dulu juga selalu begini. Setiap kali berpura-pura memberikan barang terbaik untukku, tapi setiap yang diberikan adalah barang yang tidak kubutuhkan, membuatku terpaksa harus memberikannya kepada Shen Weiwei. Kamar ini yang paling luas, sinar mataharinya paling bagus. Biar diberikan kepada Nian saja. Wei, bagaimana menurutmu? apa? Setiap kali di rumah ini ada barang bagus, kalian selalu memberikannya kepada Kak Nian. Apakah di mata kalian hanya ada Kak Nian sebagai satu-satunya anak perempuan kalian? Ibu, tidak usah. Bukankah dokter bilang aku harus menghindari angin? Kamar ini berikan saja pada Weiwei. Aku tinggal di kamar kecil itu saja sudah cukup kok. Nian sayang, ini dibelikan khusus oleh ibu di Prancis untukmu berupa baju, sepatu, dan tas sebagai hadiah ulang tahunmu. Lihatlah, kamu suka tidak? Kenapa semuanya dibelikan untuk dia? Punya aku mana? Kalian semua hanya peduli padanya, sama sekali tidak peduli padaku. Wei, Nian itu sedang sakit. Kenapa kamu begitu tidak mengerti keadaan? Hal ini pun mau kamu rebut? Ibu, tidak apa-apa kok. Lagi pula karena penyakitku ini, aku juga tidak bisa keluar rumah. Baju dan sepatu ini hanya akan terbuang percuma jika diberikan padaku. Weiwei, untukmu saja. Aku akan mencobanya sekarang. Apa aku terlihat cantik? Kamu ini, jangan apa-apa selalu mengalah pada adikmu. Tidak apa-apa. Kalian lihat, ukurannya sangat pas. Jika benar-benar demi kebaikanku, bagaimana mungkin untuk orang yang sedang sakit kalian membelikan sepatu hak tinggi? Apalagi sepatu itu ukurannya pas sekali dengan ukuran Shen Weiwei. Ternyata mereka semua sedang bersandiwara denganku. Terima kasih, Ibu. Kamu serius ingin mengendarainya? Ma, bukankah ini hadiah yang Mama berikan padaku? Waktuku sudah tidak banyak lagi. Aku hanya ingin di saat-saat terakhirku benar-benar menghargai hadiah yang Mama berikan kepadaku. Ada apa dengan wanita sampah ini? Dulu bukannya begitu Weiwei membuat keributan? Dia akan langsung menyerahkan segalanya begitu saja? Pah, lihatlah Mama. Semua barang bagus di rumah diberikan kepada Kak. Aku tidak dapat apa-apa. Tapi aku juga putri kalian, ini tidak adil. Cukup. Memberimu tubuh yang sehat sudah sangat bagus. Nian kamu ini, beberapa tahun ini kondisinya terus memburuk. Kenapa? Apa kamu mau dia menyerahkan mobil itu juga padamu? Acting saja. Silakan terus berakting. Aku ingin melihat kalian bisa berakting sampai kapan. Atas dasar apa segala sesuatu di rumah menjadi miliknya, sedangkan aku tidak boleh punya apapun. Ada apa ini? Biasanya saat seperti ini wanita ini sudah secara sukarela memberikan segalanya padaku, tapi hari ini kenapa begini? Weiwei, kenapa semuanya harus dibandingkan dengan kakmu? Kakmu sedang sakit. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu sampai kamu lupa diri. Hari ini, aku akan memukulmu agar kamu sadar. Pukul saja, pukul dengan keras. Weiwei, bagaimana bisa kamu menentang Mama? Ma, dia memang harus diberi pelajaran. Pukul saja yang keras. Ibu, ayo lakukan. Bukankah tadi Ibu bilang kalau Weiwei sangat arogan dan tidak tahu diri serta harus dipukul agar sadar? Nian, dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu memengaruhi ibu untuk memukulku. Weiwei, bagaimana bisa kamu menghina kamu sendiri? Sepertinya aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Segera minta maaf pada kakmu. Kalau tidak, aku akan benar-benar menghajarmu hari ini. Aduh, sudah cukup. Nian, adikmu itu. Walaupun dia tidak mengerti aturan, tapi dia sudah menyadari kesalahannya. Bagaimana kalau kamu maafkan dia sekali saja? Ternyata akting mereka sangat buruk. Di kehidupan sebelumnya aku sama sekali tidak menyadarinya. Ayah sendiri yang bilang kalau Weiwei tidak mengerti aturan. Maka dari itu, selagi ada kesempatan, lebih baik didik dia dengan baik. Ibu, ayo pukul saja. Apa? Ibu, bukannya Ibu sengaja tidak mau memukulnya dan cuma pura-pura di depanku? Tentu saja tidak. Aku akan memberinya pelajaran sekarang juga. Aduh, Nian, kamu dulu tidak begini. Kenapa kamu jadi? Ayah,
Eh, aku hanya merasa sisa waktuku tidak lama lagi. Di sisa hidupku yang sebentar ini, aku ingin mendidik Weiwei dengan sungguh-sungguh supaya dia cepat dewasa dan bisa menjaga kalian berdua kelak. Benar juga kata kamu, Nian. Tapi jangan khawatir. Ayah akan mencari pengobatan untukmu. Ayah tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Penyakitku ini pasti tidak bisa sembuh. Sepertinya aku benar-benar harus mendidik Weiwei. Chenian, apa yang mau kamu lakukan? Weiwei, kamu ini kenapa? Kak, ini usianya hampir 30 tahun. Tidak mungkin tega memukulmu, kan? Tamparan ini agar kamu belajar berbakti dan tidak membantah orang tua. Bukannya tadi kamu bilang tidak akan memukulku? Kenapa kamu sebut ini memukul? Ini namanya memberikan pendidikan. Pelajaran? Chenian, kamu. Tamparan ini untuk memberitahumu agar menghormati kakakmu. Ayah, ibu, kalian lihat sendiri Chenian sampah ini. Tamparan ini untuk memberitahumu sebagai penerus dari keluarga Shen, kamu harus menjaga sikap dan ucapan. Kamu, Hei, Nian. Berhentilah memukul. Berhentilah memukul. Ayah, apa ayah merasa kasihan padanya? Aku hanya merasa bahwa aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jika dia masih belum bersikap dewasa juga, bagaimana nasib ayah dan ibu di masa depan nanti? Itu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ayah hanya mengkhawatirkanmu. Jangan sampai tanganmu sakit karena memukul. Weiwei, kamu tidak marah kan? Tadinya aku ingin menggunakan lagu terbaikku untuk membantumu menjadi diva ternama. Tetapi karena keadaannya seperti ini, sebaiknya kamu tidak usah menyanyikan laguku. kamu, Apa maksudmu bicara begitu? Apa yang dikatakan kakakmu itu benar? Cepat minta maaf pada kakakmu. maafkan aku Kak Nian. Ucapanmu benar, aku memang kurang dewasa. Chenian, aku akan membiarkanmu bersikap sombong selama 2 hari lagi. Setelah aku memenangkan kompetisi itu, semua perlakuan ini pasti akan aku balaskan padamu. Nian, tenang saja. Ayah pasti akan mencarikan dokter yang terbaik untukmu. Ayah pasti akan membuatmu sembuh kembali. Percaya pada ayah. Begitukah? Kukira ayah ingin aku tiada. Apa sih Nian? Sudah mulai mengetahui sesuatu. Nian, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku ini ayah kandungmu. Mana mungkin aku membiarkanmu tiada? Aktingnya sungguh hebat. Aku hampir mengira dia benar-benar ayah yang penyayang. Aku takut kalian akan menganggap penyakitku tidak bisa disembuhkan. Dan hanya akan menjadi beban bagi kalian. Nian, bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu tentangku? Meskipun aku ibu tirimu, tapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai putri kandungku sendiri. Bagaimana mungkin kamu menjadi beban? 15 tahun, aku juga selalu mengira kamu menganggapku sebagai putri kandung. Tapi aku tidak pernah menyangka, ternyata kamu hanya ingin memanfaatkanku sampai tidak ada yang tersisa lagi. Nian, mulai sekarang, Tante Shen dan Weiwei akan tinggal bersama kita. Ayo cepat, panggil dia Mama. Nian, ada apa? Hapus dulu air matamu. Berkat ibu tiriku yang baik ini juga, kondisi tubuhku terus menurun setiap hari, gejala penyakitku semakin parah dari hari ke hari. Jika bukan karena dia menyadari bahwa aku punya bakat menulis lagu, dia mungkin sudah sejak lama ingin menghabisiku. Ini kamu yang menulisnya? Iya, Kamu sungguh sangat berbakat, benar-benar putri kesayanganku. Bolehkah lagu ini kamu berikan untukku? Ibumu ini sedang merintis karier menuju puncak, hanya butuh 1 lagu hits lagi agar bisa meraih gelar Ratu Musik. terima kasih Ma. Mama baik sekali padaku. Apakah kamu masih ingat kata-kata yang pernah Mama ucapkan? Aku akan membuatmu naik ke atas panggung dan debut sebagai pencipta lagu orisinal. Besok adalah acara kompetisi lagu baru, kamu harus bersiap-siap dengan baik. Mama pasti akan membuat hari esok menjadi hari paling tak terlupakan dalam hidupmu. Aku pasti akan membuat besok menjadi hari yang dalam hidupmu paling sulit untuk dilupakan. Benar-benar hari yang sulit dilupakan. Shen Weiwei berdiri di atas panggung dan memancarkan cahaya, sedangkan aku terkapar tidak berdaya, dan mereka membuangku ke tempat parkir bawah tanah.
Diberi kesempatan kedua dalam hidup ini, aku akan membuat hari ini menjadi mimpi buruk bagi kalian semua juga. Tidak bisa. Mereka sudah memperlakukanmu seperti itu. Bagaimana mungkin kamu masih bisa menuliskan lagu untuknya? Mungkinkah kamu benar-benar ingin menggunakan lagu emasmu ini untuk membantunya menjadi diva? Kakek, tenang saja. Aku punya caraku sendiri. Bukankah mereka ingin terkenal? Kalau begitu, aku akan membuat mereka sangat terkenal. Mengenai bagaimana cara mereka menjadi terkenal, itu bukan urusan mereka lagi. Aku yakin besok juga akan menjadi hari bagi kami yang paling sulit untuk dilupakan. Hei, tunggu sebentar. Seingatku lagu yang kamu tulis, bukannya berjudul Sayap Tersembunyi. Kenapa diganti dengan lagu ini? Karakter suara lagu itu tidak terlalu cocok untukmu. Karakter suara lagu yang ini jauh lebih cocok untukmu. Selama bertahun-tahun ini, aku seperti sepasang sayap yang tidak terlihat, yang terus mengangkat Xian Weiwei. Sekarang, aku ingin melihat setelah kamu tidak memiliki sepasang sayap dariku ini, seberapa jauh kamu bisa terbang. Sudahlah, sudah cukup. Weiwei, ini baru lagu yang bagus. Berlatihlah dengan baik. Besok setelah gelar diva didapatkan, aku akan membiarkan Nian naik ke atas panggung sebagai pencipta lagu dan penulis lirik orisinal terbaik. Baiklah, aku sudah mulai menantikan hari esok. Jika saja kakekmu bersedia untuk menolong kita. Sayangnya, dia pikir kamulah yang menyebabkan ibumu tiada, dan terus membencimu. Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan tidak mau menemuimu sekalipun, apalagi membantumu mencarikan dokter. Hingga saat ini dia masih mencoba menghasut hubunganku dengan kakekku sendiri di kehidupan sebelumnya. Disinilah tempatnya, setelah dimanfaatkan oleh seluruh keluarganya, aku benar-benar dibuang. Kembali hidup sekali lagi, aku akan membalas mereka di panggung yang paling mereka dambakan untuk menghancurkan reputasi mereka selamanya. Weiwei kali ini tampil dengan sangat luar biasa. Dalam kompetisi kali ini, dia pasti bisa menjadi juaranya. Sudah pasti menang. Benar-benar aman. Juara kali ini. Pastilah Weiwei. Setelah dia menjadi diva nanti, kejayaannya sudah ada di depan mata. Wah, aku akan segera menghubungi media sekarang. Setelah pertandingannya selesai, kita akan segera mempublikasikan kemenangan putriku ini. Hahaha. Apakah kalian seyakin itu bahwa Weiwei bisa mendapatkan gelar juara itu? Duh. Untuk kali ini, semua ini juga berkat dirimu loh. Kalau bukan karena Nian yang menulis lagu sehebat itu, bagaimana mungkin Weiwei bisa menang? Benar kan? Hahaha. Ayah, jika suatu hari nanti aku juga seperti Weiwei berdiri di atas panggung dan bernyanyi, lalu memenangkan juara untukmu, apakah ayah juga akan merasa bahagia untukku? Setelah Weiwei menjadi diva, kami pasti akan membawamu naik ke atas panggung sebagai pencipta lagunya. Hahaha. Sebaiknya kau tetaplah bahagia. Selanjutnya, mari kita sambut peserta tantangan yang terakhir, Shenian naik ke atas panggung. Shenian, Shenian, Shenian. Kamu sudah tahu benar bahwa menjadi diva adalah impian Weiwei. Bagaimana bisa kamu datang untuk merusak penampilannya? Mak, bukankah barusan papa bilang kalau aku dan Weiwei adalah putrinya, siapapun yang jadi juaranya? Seharusnya kita tetap merasa senang. aduh aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Pa, Ma, kalian tidak benar-benar ingin membiarkannya naik panggung kan? Akulah bintang utamanya hari ini, seharusnya aku yang menjadi diva. Para dewan juri, ini hanyalah lelucon. Shenian tidak akan naik ke atas panggung. Dia sama sekali tidak bisa mencipta lagu. Sebagai ibunya, saya mewakili dia menyatakan mundur dari kompetisi. Siapa bilang aku tidak bisa mencipta lagu? Lagu yang barusan dinyanyikan oleh Shen Weiwei adalah karya asli buatanku. Apa? Shen Weiwei, ini adalah kompetisi lagu orisinal. Apakah benar kamu menggunakan lagu orang lain untuk kompetisi ini? Aku tidak melakukannya. Chen Nian, jangan bicara sembarangan. Apa kamu ingin menghancurkanku? Shenian, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?
Aku tahu kamu selalu iri pada Wei Wei. Kamu juga ingin terkenal, kamu juga ingin jadi diva, tapi kamu tidak boleh sesuka hati memfitnah adikmu sendiri. Cukup. Ini adalah lokasi kompetisi lagu, bukan tempat bermain kalian. Shen Weiwei dicurigai melakukan plagiarisme dengan memakai lagu orang lain untuk berkompetisi. Jika terbukti benar, kualifikasi kompetisimu harus dibatalkan. Nian, ibu tidak ingin di hadapan banyak orang membongkar kebohonganmu, tapi kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak berpendidikan. Kamu juga sangat egois. Jangan bicara soal menulis lagu. Bahasa Jepang saja kamu tidak bisa. Mana mungkin kamu bisa menulis lagu bahasa Jepang sebagus itu? Nian, lebih baik kamu mundur saja. Kamu masih punya kesempatan debut nanti. Jika tidak Papa juga tidak bisa membantumu. Terus-menerus bilang demi kebaikanku. Tapi nyatanya setiap kata kalian justru menjerumuskanku ke dalam jurang. Siapa bilang aku tidak bisa bahasa Jepang? Bahasa Jepang, Inggris, Prancis, Finlandia, Korea, dan Jerman. Aku menguasai 6 bahasa asing. Menulis lagu bahasa Jepang untuk Shen Weiwei, apa susahnya? Mana ada lagu yang dia nyanyikan selama ini yang bukan tulisanku? Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Ini acting. Kamu pasti cuma sedang berakting. Benar? Selama ini guru les privat yang mencarinya, pasti tidak akan mengajarkan hal seperti ini kepadanya. Dia tidak akan bisa belajar apa-apa dari sana. Dia pasti hanya belajar beberapa kalimat dari internet, dan sekarang ingin menggunakannya untuk menggertak kita. Apa yang sedang terjadi? Apa benar Shen Weiwei telah mencuri karya orang lain? Wah, ini sangat seru. Ayo teman-teman, lihatlah. Ternyata ada skandal di dalam kompetisi ini. Meski begitu, itu tidak membuktikan kalau lagu Wei Wei ini adalah tulisanmu. Shen Nian, kamu sama sekali tidak punya bakat menulis lagu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Soal pendaftaran Shen Nian, kami para peserta lomba sama sekali tidak mengetahuinya. Ini tidak adil. Dia harus didiskualifikasi dari kompetisi. Ada sponsor terbesar untuk tim produksi program ini. Untuk meningkatkan antusiasme penonton, pihaknya sengaja menambahkan segmen tantangan, jadi kami tidak bisa memaksanya untuk mundur. Sponsor terbesar? Siapa orangnya? Orang terkaya di kota Jiang, Grup Kin. Ketua Kin, Saya memang memiliki satu hal yang membutuhkan bantuan Anda. Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin Anda mencarikan cara untuk memasukkanku ke dalam konser lagu baru, agar bisa tampil bersama Shen Weiwei di panggung yang sama. Aku ingin merebut kembali segala hal yang telah dia rampas dari hidupku. Tepat di atas panggung itu, aku akan mengambilnya kembali. Shen Nian, kamu bilang Weiwei menjiplak lagu aslimu. Apa kamu punya bukti? Tentu saja ada. Saat aku menulis lagu ini, aku juga menulisnya dalam versi bahasa Mandarin. Ayah, apa ayah benar-benar ingin membiarkannya naik panggung? Untuk merebut segalanya dariku? Tetap tenang. Dia sudah minum obat yang membuat otot-ototnya menyusut. Dia itu cacat, berbicara saja sampai tersengal-sengal. Memangnya lagu apa yang bisa dia nyanyikan? Jangan khawatir. Apa yang sedang kamu pamerkan? Kamu sebenarnya bisa menyanyi tidak? Mungkin saja dia orang titipan investor, anak emas yang dipaksa tenarkan. Mau menyanyi tidak? Kamu ini niat menyanyi atau tidak? Turun saja kalau tidak mau menyanyi. Banyak gaya sekali dia. Seseorang yang bahkan untuk bicara saja harus terengah-engah seperti orang tak berguna ini, berani-beraninya dia ingin bernyanyi? Menciptakan lagu dan menyanyi adalah dua hal yang berbeda. Shen Nian, dia benar-benar berpikir bisa memecahkan rekor milikku? Suara yang sangat indah. ini satu buah lagu, ternyata dibawakan dengan dua nuansa rasa yang berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Hari ini, seharusnya akulah yang bersinar terang. Bagaimana mungkin Shen Nian yang berdiri di atas panggung untuk menikmati semua kemuliaan ini? Shen Nian, berapa banyak lagi rahasia tentangmu yang tidak kami ketahui? Kenapa kemampuan menyanyinya bisa sehebat itu?
Wei Wei, kali ini, kamu tidak akan benar-benar kalah darinya, kan? Tidak. Aku tidak terima. Aku sungguh tidak terima. Bagus sekali, luar biasa. Perasaan yang sangat dalam, tanpa banyak menggunakan teknik yang berlebihan. Dibandingkan dengan versi bahasa Jepang, ini terasa jauh lebih lembut dan teguh. Memakan obat-obatan itu sudah cukup untuk membuatnya mati rasa secara fisik, bahkan organ tubuhnya akan rusak. Sekarang dengan memaksakan tubuhnya untuk terus lanjut, lebih baik dia habis saja di atas panggung sana. Chen Yan, dia pasti hanya memaksakan diri. Nanti saat nada tinggi, dia pasti tidak akan sanggup mencapainya. Nada sumbang. Suaranya pecah. Tubuh Shenian sudah hampir hancur. Dia pasti tidak bisa bernyanyi setinggi itu. Pasti tidak akan bisa. Aku sudah tidak sabar lagi. Ingin melihatnya mempermalukan diri sendiri. Hahaha. Ayah, ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun nada dalam lagu ini tidak terlalu tinggi, tapi Shenian, bukankah tubuhnya sudah... Bagaimana bisa dia bernyanyi seperti itu? Lagu Shen Weiwei itu memang enak didengar, tapi tidak bisa dimengerti. Lagi pula, isinya hanya teknik, tidak ada perasaannya. Menurutku lagu Shen Yan ini jauh lebih baik. Benar sekali. Shenian itu seolah menyanyikan perasaan. Setelah melewati badai besar, memiliki keteguhan dan kelembutan pada masa depan. Setelah melewati segalanya, ia masih tetap menjaga niat awalnya. Juara, dia pasti menjadi juaranya. Benar. Juara, 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 juara. juara, pasti akan jadi juara. Tepat sekali. Kenapa? Kenapa harus begini? Mengapa teknik menyanyinya masih sangat luar biasa? Kondisi tubuhnya, padahal tubuhnya sudah begitu lemah. Masih bisa menyanyikan lagu seindah itu? Jangan-jangan pilihanku untuk mempromosikan Weiwei dengan sekuat tenaga adalah sebuah kesalahan besar. Lalu sekarang bagaimana? Tidak mungkin kan aku hanya diam saja melihat diriku kalah dari wanita jahat ini. Seharusnya, sedari awal aku membuat dia mengonsumsi banyak obat untuk merusak suaranya, biar dia tidak bisa bicara satu kata pun. Nanshan, cepat pikirkan jalan keluarnya. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Shenian mencuri perhatian dari putriku. Lagu ini, baik dari segi suasana maupun teknik vokalnya, terasa jauh lebih enak didengar daripada lagu Shen Weiwei. Apa gunanya enak didengar? Bukannya Weiwei yang merilis lagu ini lebih dulu, sebelum Shen Yan menyanyikannya? Ini adalah kompetisi orisinalitas. Seseorang yang menjiplak karya orang lain, tidak punya hak untuk berdiri di panggung ini. Benar juga. Shen Weiwei kan menyanyi lebih dulu. Siapa sebenarnya yang meniru siapa? Ayah saya bisa menjadi saksinya bahwa selama bertahun-tahun ini setiap lagu yang dinyanyikan oleh Shen Weiwei semuanya adalah ciptaan orisinal saya. Shen Nanshan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Shenian, aku sebenarnya tidak ingin membongkar kebohonganmu di depan banyak orang seperti ini. Tapi kamu benar-benar keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan ayahmu ini. Semuanya, inilah naskah tulisan tangan milik Shen Weiwei saat dia sedang menciptakan lagu tersebut. Akhirnya, kamu masuk ke dalam jebakanku. Semuanya,
Inilah Shen Weiwei, manuskrip asli saat masa pembuatan. Shen Yan, apakah kamu masih tidak mau mengakui kalau kamu sudah menjiplak? Shen Nian, yang namanya kebohongan itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Menurutku lebih baik kamu akui sekarang bahwa kamu menjiplak. Siapa tahu penonton masih bisa memaafkanmu. Kamu benar. Kebohongan, cepat atau lambat memang akan terbongkar. Sebenarnya ada apa dengan Shen Yan ini? Kenapa dalam beberapa hari ini, dia terasa seperti orang yang benar-benar berbeda? Lian, Mama tahu, kamu sering sakit, mungkin karena efek samping obatnya, yang membuatmu melakukan hal-hal seperti ini. Asal kamu mau mengaku sudah menjiplak dan mau berubah, kami semua tidak akan menyalahkanmu. Menjiplak lagu orang lain, malah berbalik menuduh, orang ini benar-benar menjijikkan. Sungguh, Benar Nian. Akuilah kalau menjiplak, mundur dari lomba, lalu pulanglah untuk berobat. Bagaimana? Tidak mau... Shen Yan, kamu terus berulah sampai sekarang. Kamu hampir membuat malu keluarga-keluarga Shen. Kalau kamu tetap begini, mulai sekarang, jangan anggap aku ayahmu lagi. Baiklah, Paman, Kamu? Apa kamu memanggilku? Paman, Shen Yan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? aku ingin membongkar topeng kemunafikan keluarga kalian ini. Semua bukti sudah ada di depan mata, apa kamu masih belum mau mengaku salah? Bukti? Inilah bukti bahwa aku tidak menjiplak. Tuan juri, tolong periksa dengan senter ultraviolet ini. Apa? Apa yang tertulis di sini? sepertinya Shen Weiwei, si plagiat, wah si penjiplak. Shen Yan, kamu, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Shen Weiwei, aku bisa mengangkatmu ke posisi tertinggi dan juga bisa membuatmu jatuh terpuruk. Shen Nian, kamu wanita tak tahu malu? Beraninya kamu memakiku sebagai penjiplak? Bukankah kenyataannya memang begitu? Aku... Shen Nian, kamu sengaja melakukan ini? Kamu sudah merencanakan semuanya. Pantas saja kamu sangat patuh saat menuliskan sebuah lagu emas. Seharusnya kita tidak membiarkannya tinggal. Seharusnya kita buat perhitungan dengan wanita sampah ini. Sejak awal. Benar. Aku memang sudah merencanakannya. Aku sudah merencanakan busuknya hati keluarga kalian ini. Aku sudah merencanakan bahwa kamu akan mengeluarkan ini sebagai bukti. Aku sudah merencanakan bahwa kalian tidak akan membiarkanku debut. Shen Yan, kamu. Shen Weiwei, apalagi yang ingin kamu katakan? Segera batalkan semua skor kompetisi Shen Weiwei dan batalkan kualifikasi pesertanya. Aku tidak melakukan plagiarisme. Lagu-lagu ini adalah milikku, karya orisinalku, punyaku. Semua buktinya sudah sangat jelas. Kamu masih mau mengelak? Shen Weiwei, lebih baik kamu jelaskan ini baik-baik. Apa ini? Bukan itu, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya siapa yang menjiplak siapa? Kamu tidak dengar tadi? Katanya semua lagu yang dinyanyikan Shen Weiwei selama ini ternyata ditulis oleh Shen Nian. Aku tidak melakukannya, aku tidak. Shen Nian, kamu wanita kejam. Kalau bukan karena kamu, hari ini aku seharusnya sudah menjadi bintang terkenal. Kenapa kamu harus menghancurkanku? Kamulah yang menghancurkan dirimu sendiri. Tanpa lagu-lagu yang kutulis, mana mungkin kamu bisa mencapai posisi sekarang ini? Tidak, aku tidak. Lagu-lagu ini adalah hasil ciptaanku sendiri. Semuanya hasil karyaku. Lagu-lagu ini adalah hasil karyaku. Semuanya adalah buatanku. Dia hanyalah sampah. Dia bahkan tidak pernah masuk ke akademi musik satu hari pun. Bagaimana mungkin dia bisa menulis lagu populer seperti itu? Akulah yang menulisnya, semuanya benar-benar aku yang menulisnya. Sampai sekarang kamu masih berani bilang bahwa semua ini adalah tulisanmu? Kalau memang begitu, Shen Weiwei, beraninya kamu bertanding menulis lagu denganku? Kamu ingin bertanding seperti apa? Mari kita pilih secara acak satu penonton yang beruntung saat ini dan gunakan kisahnya untuk membuat sebuah lagu baru yang segar. Apa? Hei, aku. Aku tadi terus melakukan siaran langsung, dan sekarang para penonton di ruang siaran sangat heboh. Agar pertandingannya adil, aku akan sekarang secara acak menghubungkan seorang penonton yang beruntung. Berdasarkan ceritanya, tuliskanlah sebuah lagu secara langsung. Saya adalah seorang mantan narapidana. Saya adalah seorang mantan narapidana. Saat masih muda dulu, saya putus dengan kekasih saya. Dan saya tidak sengaja melakukan kesalahan. Di dalam penjara, saya menghabiskan waktu selama 30 tahun. Hidup di penjara sungguh sangat menderita. Saat itu, setiap hari saya hanya bisa makan roti kukus kasar.
Tapi hatiku jauh lebih menderita. Hari-hari di penjara 30 tahun telah berlalu. Dan hari ini, saya baru saja bebas. Saya tahu melakukan kejahatan itu memalukan. Tapi tetap saja, saya sudah tidak punya muka lagi untuk bertemu dengan keluarga saya. Nona, bisakah Anda menggunakan kisah hidup saya ini untuk menciptakan sebuah lagu? Seorang mantan narapidana rendahan, bukannya berdiam diri saja di rumah, malah datang untuk ikut campur di sini? Bagaimana bisa menulis lagu dari cerita seperti itu? Shen Weiwei, bukankah kamu seorang master composer? Bagaimana, apa kamu bisa menuliskannya? Siapa yang bisa dalam waktu sesingkat ini langsung menciptakan sebuah lagu populer? Siapa yang bisa menulis lagu ini secara langsung di tempat? Aku bisa. Loh, ini sudah selesai dibuat secepat ini? Cerita semacam ini, dia juga bisa membuatnya. Kesedihan dan ketidakberdayaan di dalam penjara, semuanya ada dalam kalimat ini. Benar sekali, itu benar. Ini adalah lagu yang diciptakan untukku. Bagus sekali. Ini memang sebuah lagu yang sangat cocok dengan situasi orang tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana bisa dia menciptakan lagu seperti itu? Astaga, dia benar-benar menyanyikannya? Bahkan lagu sesulit ini pun bisa dia ciptakan Shen Nian ini. Ternyata memang sangat berbakat. Wah, dengan kemampuan menyanyi dan kekuatan sehebat ini, kenapa saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Sungguh sangat disayangkan. Seandainya Shen Nian memulai debut lebih awal, mungkin dia sudah sejak lama menjadi penyanyi tingkat diva. Atas dasar apa? Shen Nian, atas dasar apa dia bisa menulis lagu seperti itu? Atas dasar apa? Ini adalah laguku. Di dalam lagu ini, aku bisa merasakan seluruh perjalanan hidupku. Bagus. Bagus? Bagus. Shen Weiwei, sekarang giliranmu untuk membuktikan dirimu sendiri. Shen Nian, selama bertahun-tahun ini aku selalu mengalah padamu.
Kenapa kamu tega menghancurkan satu-satunya keinginanku? Shenian, walaupun kamu bisa menciptakan lagu, itu tidak berarti kamu tidak menjiplak lagu milik Wei Wei. Nian, apakah tidak ada yang bisa kita bicarakan baik-baik di rumah? Apakah kamu harus di sini, menghancurkan masa depan Wei Wei? Saat kalian baru saja memfitnahku menjiplak, pernahkah kalian memikirkan masa depanku? Ayah, Ibu, sekarang bagaimana ini? Apakah kalian akan hanya diam melihat Shenian membuat namaku hancur total? Tidak akan. Shenian sudah minum obat begitu lama. Selama kita terus bertahan, dia pasti tidak akan kuat lama. Biarkan saja dia bernyanyi sesukanya. Aku ingin lihat, sampai kapan si sampah di kursi roda ini bisa bertahan. Mungkin saja orang tadi itu adalah orang yang sudah kamu siapkan. Ini tidak adil, tidak bisa dianggap sah. Benar sekali, tidak bisa dianggap sah. Aku sudah memberikan kalian kesempatan, karena kalian masih saja tidak mau mengaku. Kalau begitu, aku akan menulis satu lagu lagi, agar kalian benar-benar kehilangan segalanya. Nian, proses berkarya itu awalnya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi sekarang kamu bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana bisa kamu terus bernyanyi? Siapa bilang aku tidak bisa berdiri? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berdiri kembali? Bukankah kamu sakit parah? Kenapa kamu bisa berdiri kembali? Bukankah Anda bilang sudah mencarikanku dokter yang terbaik dan memastikan aku akan sembuh? Sekarang setelah aku bisa berdiri, apakah Anda tidak merasa senang? Aku tidak bermaksud begitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita benar-benar akan membiarkan dia naik ke atas panggung untuk bertanding? Oh, jangan khawatir. Bahkan jika dia benar-benar bisa berdiri, apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah terlalu lama terbaring lemah di tempat tidur, napasnya pasti tidak stabil. Dia sudah menyanyikan 2 lagu, itu telah menguras banyak tenaganya. Aku tidak percaya dia masih sanggup bernyanyi. Shenian, walaupun kamu sudah bangkit, kamu tetap tidak bisa membuat lagu. Kamu tidak tahu sulitnya menciptakan sebuah karya. Mencipta itu butuh waktu, butuh inspirasi. Bagaimana mungkin hanya bicara saja, bisa langsung menghasilkan sebuah lagu? Benar sekali. Wei Wei adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu. Orang seperti dia saja tidak bisa berimprovisasi di tempat. Pencuri lagu sepertimu, mungkin, sama sekali tidak tahu seberapa sulitnya sebuah karya dibuat. Aku seorang pencuri, Shen Wei Wei, beritahu semuanya, siapa sebenarnya pencuri lagu yang asli? Nian, kami semua sangat mencintaimu. Demi dirimu, kami rela mengorbankan segalanya. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada kami? Mencintaiku? Selama bertahun-tahun ini, sedari awal sampai akhir, kalian hanya menganggap Shen Wei Wei satu-satunya putri kalian. Kalian hanya mencintainya, memberikan semua kasih sayang dan segala hal hanya untuknya saja. Mencintaiku? Aku rasa kalian malah ingin aku tiada. Jangan-jangan dia sudah tahu semuanya. Mana mungkin? Kamu dan Wei Wei, biarpun ada kesalahpahaman, kamu tidak boleh menggunakan cara seperti ini, hingga menghancurkan seluruh hidup Wei Wei. Iya, Kak. Selama bertahun-tahun ini, ayah dan ibu sudah sangat baik kepadamu. Apapun yang kamu inginkan, bukankah sudah diberikan langsung ke tanganmu? Nian, kesehatanmu tidak baik, sehingga tidak bisa tampil bernyanyi di panggung. Jika kesehatanmu sedikit membaik saja, aku dan ayahmu pasti akan membantumu membuka jalan, agar kamu bisa debut. Kenapa kamu begitu terburu-buru, hingga mencuri lagu milik Wei Wei? Shenian ini benar-benar sudah keterlaluan. Benar sekali. Keluarga ini sudah sangat baik padanya. Master Shen ini juga seorang komposer berbakat yang terkenal. Bagaimana bisa dia membesarkan seorang putri yang jadi pencuri? Baiklah. Sungguh kesalahpahaman yang luar biasa. Sungguh pencuri yang hebat. Sampai saat ini, kalian masih tidak mau bicara jujur? Kak, semua yang dikatakan orang-orang adalah kebenaran. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu takut menyinggungmu. Aku hidup dengan sangat berhati-hati. Tidak disangka Kak masih tidak mau melepaskanku. Karena kalian masih tidak mau bicara jujur. Wei Wei, bukankah kamu paling suka mencuri laguku? Kalau begitu, aku akan menulis satu lagu lagi untuk.
Cepat sekali? Bagaimana mungkin? Cepat sekali, dia sudah menulis satu lagu lagi. Bukankah dia itu orang yang penyakitan? Baru saja dia tampak sangat lemah, sekarang kenapa? Kenapa dia bisa bermain drum? Di mana dia belajar main drum jazz? Dari mana dia mendapatkan energi sebesar ini? Bukankah kondisinya sudah sangat buruk dan kritis? Dia Ini? Apa ini sindiran untukku? Apa ini benar-benar sedang memarahi para juri? Aduh, Meneriaki pencuri tanpa pandang bulu. Bagus, lirik yang luar biasa. Lagu apa ini? Karya apa-apaan ini? Ini jelas-jelas hanya umpatan belaka. Orang seperti dia tidak pantas berdiri di atas panggung. Dasar mulut sampah. Chenian, apa hebatnya lagu ini? Aku tidak terima, aku tidak terima. Kenapa? Bagaimana bisa kamu berkreasi secepat ini? Kenapa kamu bisa menulis lagu seperti ini? Kenapa? Kenapa kamu punya kekuatan dan energi yang seolah tak pernah habis? Bagus. Siapa bilang lirik ini tidak bagus? Lirik ini menceritakan benar-benar sangat luar biasa. Mengatakan betapa ia sangat mencintaimu, membohongimu, ini benar-benar seolah menuliskan tentang keluarganya yang munafik itu, semuanya tertuang di sana. Aduh, bagus. lagu yang sangat menguras tenaga ini, ditambah lagi dia sedang menabuh drum, dia pasti tidak akan kuat bertahan. Sebentar lagi dia akan pingsan. Dia pasti akan pingsan. Pingsan. Cepatlah pingsan. Pingsan? Ayo cepat pingsan. Chenian, jangan memaksakan dirimu lagi. Aku sudah tidak sabar lagi. Melihatmu berakhir dengan kegagalan di panggung ini. Selama bertahun-tahun saya bergelut di bidang ini, saya belum pernah melihat penyanyi seperti itu, yang berani berada di atas panggung dan langsung menyerang dewan juri, beserta para penonton. Angkuh, benar-benar sangat angkuh. Tutup mulutmu. Jangan bernyanyi lagi, jangan bernyanyi lagi. Konyol, benar-benar konyol. Berani sekali dia dengan sesuka hati menyerang dewan juri di atas panggung. Orang seperti dia, seberbakat apapun dia nantinya, tidak layak berada di atas panggung ini. Sih. Menjadi seperti aku. Chenian, kamu menghancurkan panggungku dan berani mencaciku. Aku ingin kamu membayar semuanya. Ya, bayar semuanya. Bagus sekali. Benar-benar merdu. Betul? Lagu ini memang sangat enak didengar. Bagaimana dia masih bisa bernyanyi? Bukankah kata dokter, dia akan mengalami penyusutan otot? Kenapa? Kenapa sekarang dia masih bisa bernyanyi? Kenapa? Shen Weiwei, sekarang waktunya bagimu untuk membuktikan kemampuan menulis lagumu. Aku. Shen Weiwei, sekarang saatnya kamu membuktikan kemampuan menulis lagumu. Ini. Bukankah kamu seorang jenius dalam berkarya? Kenapa? Kamu tidak mungkin tidak bisa menulisnya, kan?
Aku siapa bilang aku tidak bisa menulisnya? Kalau begitu, tulis saja sekarang. Tapi kreativitas itu butuh waktu, Berkarya butuh inspirasi, berkarya butuh inspirasi, tidak bisa dibuat secara instan, bukanlah sesuatu yang instan yang bisa diciptakan begitu saja. yang bisa diciptakan begitu saja. Kamu, Karena kamu adalah jenius dalam berkarya, menciptakan lagu secara asal seharusnya tidak sulit bagimu kan? aku, Wei, tidak apa-apa. Dia sama sekali tidak punya bukti bahwa kamu melakukan plagiat. Jangan hiraukan dia. Karena kamu sebenarnya memang tidak bisa menulis lagu. Shen Weiwei, sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui bahwa semua lagu-lagumu itu semuanya hasil plagiat dari karyaku? aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah melakukannya. Jadi ini benar-benar plagiat? Duh, kalau dia tidak bisa menulisnya sekarang, mungkinkah semua lagu yang dulu memang benar-benar ditulis oleh Shen Nian? Jangan-jangan semua yang didapatkan Shen Weiwei, segala kehormatannya itu adalah milik Shen Nian? Penjiplak. Diam, kalian semua diam. Siapa bilang aku tidak bisa mencipta? Sekarang juga aku akan membuat sebuah lagu orisinal. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Bukannya kamu paling menikmati berada di panggung. Aku akan membiarkanmu di tempat yang paling kamu cintai menjadi redup dan tak berarti. Aku ingin mimpimu hancur berkeping-keping. Cepatlah bernyanyi. Bernyanyi, ayo bernyanyi, 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 bernyanyi. Cepatlah bernyanyi. Ayo bernyanyi, Cepatlah bernyanyi. cepat nyanyi. Bagus, bagus. Sepertinya Shen Weiwei ini ternyata punya bakat dalam menulis lagu. Tentu saja. Nian itu, dia hanya pandai berbohong dan selalu iri dengan kemampuan Weiwei. Apa yang sedang terjadi? Hei, Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia bilang itu lagu orisinalnya? Kenapa Shen Nian juga bisa menyanyikannya? Ini, Benar sekali, Weiwei. Bukankah ini lagu orisinalmu? Kenapa aku juga bisa menyanyikannya? aku mana aku tahu? Karena semua lagu ini adalah tulisanku. Selama bertahun-tahun ini, keluarga kalian dengan dalih bersikap baik kepadaku telah memanfaatkanku untuk menulis lagu bagi Shen Weiwei. Sejak dia debut hingga sekarang, setiap lagu semuanya aku yang menulis. Karena semua lagu ini, semuanya aku yang menulisnya. Selama bertahun-tahun ini, keluarga kalian berpura-pura atas nama berbuat baik kepadaku, hanya untuk memanfaatkanku menulis lagu bagi Shen Weiwei. Sejak dia debut hingga sekarang, setiap lagu yang ada semuanya aku yang tulis. Apakah di dalam hati kalian hanya ada Shen Nian, sama sekali tidak menganggap aku sebagai putri kalian? Mana mungkin begitu? Nian sedang sakit, itu sebabnya aku dan ayahmu memberinya perhatian lebih sedikit. Tapi kalian sama sekali tidak peduli dengan impianku. Hanya karena Shen Nian batuk sekali saja, ibu sudah merasa sangat khawatir. Aduh, sudahlah. Jika kamu ingin menyanyi, kami semua pasti akan membantumu. Haha, benar kan, Nian? Benar juga, Weiwei, aku akan membantumu menulis sebuah lagu, pasti akan jadi lagu populer. Judulnya Whole Life. Menggunakan lagu ciptaanku, lalu berpura-pura itu adalah karya aslimu. Selama bertahun-tahun ini, lagu yang membuatmu debut di Ci Idren, yang membuatmu jadi juara penyanyi gelembung, hingga yang menjadikanmu penyanyi papan atas, King Huachi. Mana ada satupun lagu yang kamu tulis sendiri? Bukannya lagu gelembung itu membuat Shen Weiwei menjadi juara kompetisi penyanyi? aku ingat lagu ini. Waktu itu langsung meledak di pencarian populer dan menambah beberapa juta pengikut untuknya. Gelembung yang indah. Lagu yang dibawakan Shen Weiwei ini terdengar sangat merdu. Penyanyi tingkat seperti ini
baru layak menjadi juara. Shen Weiwei benar-benar telah mengubah kesanku terhadap dirinya. Dia sama sekali bukan sekadar wajah cantik. Dia adalah penyanyi orisinal muda yang paling berbakat. Shen Weiwei hebat sekali. Teknik vokal ini dan kemampuan mencipta lagu ini. Lagu ini saat itu meledak di pencarian populer. Tidak menyangka ternyata itu tulisan Shen Nian. Kalau begitu, bukankah Shen Weiwei itu tukang jiplak tak tahu malu? Tukang jiplak, tukang jiplak, tukang jiplak. Dasar tukang jiplak, tak tahu malu. Tukang jiplak, tukang jiplak, tukang jiplak, tukang jiplak, si penjiplak. Aku ingat waktu itu di kompetisi penyanyi hebat ketika aku menjadi juri di tahun itu, yang menjadi juaranya adalah Shen Weiwei. Dia membawakan lagu Keramik Biru Putih. Mungkinkah lagu ini juga ditulis oleh Shen Nian? Aduh, Anda sama sekali tidak punya bukti. Bagaimana membuktikan lagu-lagu ini semuanya berasal dari tangan Shen Nian? Jangan-jangan, Shen Nian ini hanyalah penipu yang mencuri identitas orang lain. Kalau aku lihat, Anda justru sangat ingin mempercayai Shen Weiwei. Tapi Anda pun tidak punya bukti yang bisa membuktikan bahwa lagu-lagu ini adalah karya orisinal Shen Weiwei. Ini, Kita harus adil dan tidak memihak. Setidaknya hari ini, Shen Nian di atas panggung ini berhasil menciptakan sebuah lagu hits. Jika saja Shen Weiwei bisa tampil di panggung hari ini juga untuk mencipta lagu, maka aku juga akan bersedia mempercayainya. Jika dilihat sekarang, dialah Shen Weiwei yang seharusnya menjadi si penjiplak. Bukan begitu. Semua lagu ini aku yang menulisnya. Keramik Biru Putih, Gelembung, semuanya itu aku yang tulis. Aku adalah pencipta aslinya. Lagu yang aku tulis dengan susah payah malah kamu klaim sebagai milikmu. Kalau memang begitu, lalu kenapa tadi kamu tidak bisa menulis lagu? Ini, Jangan-jangan karena kamu memang tidak bisa menulisnya. Shen Nian, jangan mengira hanya karena kamu bisa membuat satu lagu, kamu bisa menghapus semua pencapaian Weiwei. Kamu sama sekali tidak punya bukti. Bagaimanapun Weiwei adalah adikmu sendiri. Bagaimana bisa kamu setega ini merebut segalanya dari dia? Aku tidak hanya akan merebut segalanya dari dia, tapi aku juga akan merebut segalanya darimu. Termasuk dirimu, si Shen Nanshan. Apa maksud perkataanmu? Shen Nian, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mantan diva Zhao Jin, pencipta lagu ternama Shen Nanshan. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Hari ini aku akan membiarkan semua orang tahu wajah asli keluarga kalian ini. Ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Wah, berita besar ini. Acara hari ini pasti akan meledak di tren pencarian. Ini semua salahku. Kupikir aku bisa mendidikmu dengan baik, tak disangka. Ternyata, malah mendidikmu menjadi seorang penipu yang penuh dengan kebohongan. Jangan-jangan, kamu ingin bilang, lagu yang kutulis juga adalah hasil karyamu, Nian? Mengucapkan satu kebohongan, memerlukan 100 kebohongan lain untuk menutupinya, kamu tahu tidak? Aku tidak bilang bahwa kalian mencuri laguku. Selama bertahun-tahun ini, demi Shen Weiwei, kalian berkali-kali membujukku, berkali-kali memanfaatkanku hanya untuk menuliskan lagu untuknya. Aku tidak mengatakan kalian telah mencuri laguku. Selama bertahun-tahun ini, demi Shen Weiwei, kalian berulang kali membujukku, berulang kali memanfaatkanku hanya untuk menulis lagu untuknya. kalian ingat ulang tahun kakak Shen Nian? Tapi kenapa kalian tidak ingat hari ulang tahunku? Sekarang kalian makin acuh padaku. Bahkan kado ulang tahun pun tidak kalian siapkan untukku. Weiwei, bukan begitu maksudnya. Jangan beri penjelasan apapun lagi padaku. Semua ini gara-gara kamu. Makanya ayah dan ibu tidak mencintaiku lagi. Tidak. Weiwei, sungguh bukan begitu kejadiannya. Benar-benar sekali. Ini semua karena kakak Shen Nianmu. Dia tiba-tiba jatuh sakit, jadi ayah dan ibu harus mengantarnya ke rumah sakit. Karena itulah kami melewatkan hari ulang tahunmu. Bagaimana kalau begini? Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Kami akan berusaha keras untuk menebus kesalahan ini. Saat ini popularitasku sedang turun drastis. Aku butuh satu lagu hit untuk membantu mengangkat kembali namaku. Aku bisa membantumu. Selama bertahun-tahun ini, kalian menggunakan cara seperti ini. Sudah berapa banyak yang kalian ambil dariku? Apa kalian tidak sadar sama sekali? Kamu. Shen Nian, apa yang sedang kamu bicarakan? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kebenarannya? Bukankah dia seharusnya sudah tiada sejak lama? Bukankah seharusnya dia sudah lumpuh total? Bagaimana dia masih bisa berdiri sekarang? Mama, apakah ada masalah dengan obat dari dokter itu? Tunggu sebentar. Halo, Pierre. Setelah obat itu diminum, bukankah itu akan melemahkan otot? Sampai tidak bisa berdiri lagi? Apa yang dia bicarakan? Itu benar. Segera setelah dia meminum obat itu, aku jamin dia tidak akan bisa berdiri lagi selamanya. Penggunaan dalam jangka panjang akan merusak pita suaranya, bahkan merusak organ dalamnya. Bisa jadi, dia akan menemui ajalnya karena gagal organ. Dia seharusnya lumpuh di kursi roda seumur hidup. Masih berani dia ingin bersaing memperebutkan gelar diva dengan putriku. Kenapa dia masih bisa berdiri? Itu mustahil. Apa kalian benar-benar yakin sudah melihatnya meminum semua obat itu? Obat ini dalam uji klinis memiliki efek samping yang sangat serius,
pasti akan menyebabkan penyusutan otot. Lalu bagaimana dia masih bisa berdiri? Aku tidak hanya bisa berdiri, tapi juga akan menjadi seorang diva papan atas. Papa, ayah benar. Putrimu memang bisa mendapatkan diva. Tapi itu bukan Shen Weiwei, melainkan aku. Mereka, ini, sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Apa yang dia katakan? Bagaimana kamu bisa bicara bahasa Prancis? Ada apa, ayah? Putrimu bisa bicara bahasa Prancis? Bukankah ayah senang? Mengapa ayah terlihat sangat ketakutan? Aku. Kamu ternyata bisa bicara bahasa Prancis. Kamu sengaja menyembunyikannya dari kami? Jika aku memberitahu kalian sejak awal, maka tidak akan ada kejutan lagi. Kalau begitu apa yang sebelumnya, kami katakan di depanmu, apakah kamu mengerti semuanya? Halo? Ada apa? Apakah ini dokter yang menanganiku? Bolehkah biarkan dia bicara dua patah kata denganku? Apa ini dokter yang merawatku? Bolehkah aku bicara berdua dengannya? Semua ini, kita bicarakan lagi setelah pulang. Untuk kompetisi ini, kami Weiwei mengaku kalah. Sisanya, akan kita bicarakan di rumah, bagaimana? Bu, lalu bagaimana denganku? Diam. Lihat kondisinya, apalagi yang kamu perdebatkan. Nian, mari kita pulang dulu. Setelah sampai di rumah aku akan membiarkanmu bicara dengan dokter, oke? Alasan tidak membiarkanku bicara dengannya? Apa karena takut aku akan mendengar sesuatu yang tidak seharusnya? Selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam belajar bahasa Prancis, berpikir bisa berbaur dengan kalian. Tidak kusangka, aku malah mendengar kalau ayahku tersayang, ibu tiriku, dan juga adikku, bekerja sama dengan dokter untuk menyakitiku dan berniat menghabisiku. Apa maksud perkataan ini? Oh, Ingin menghabisi Shen Nian? Astaga, berita besar ini. Astaga? ayah kandung ini, dia ingin menghabisi putrinya sendiri. Nian, apa yang kamu bicarakan? Aku ini ayah kandungmu. Mana mungkin aku mencelakaimu? Anda juga tahu bahwa Anda adalah ayah kandung saya. Bahkan hewan buas pun tidak memangsa anaknya. Bagaimana Anda bisa setega itu? Nian, ini semua salah paham. Ini benar-benar salah paham. Aku ayahmu. Aku sangat ingin kamu sukses. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Selama bertahun-tahun ini, kalian memberiku obat dengan efek samping berat yang membuat tubuhku lemah, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa pergi kemanapun. Nian, kenapa kamu berbohong lagi? Kalian ingin memeras sisa-sisa kegunaanku untuk membantu Weiwei naik ke posisi bintang ternama. Kalian bahkan ingin menjebakku di kursi roda seumur hidup agar aku tidak bisa bangkit. Bukankah kalian hanya ingin menghabisi hidupku? Shen Nian, jangan bicara omong kosong di sini. Kamu menfitnahku. Apakah saya bicara omong kosong? Panggil saja dokter, dan kita akan tahu. Sekalian biarkan semua orang melihat wajah asli kalian. Shen Nian, apa kamu terlalu banyak minum obat? Sampai otakmu jadi rusak? Nian, maksudku adalah kita batalkan pertandingannya sekarang. Kita pulang dulu saja. Pulang ya. Tidak mau hari ini, aku akan membuat kalian membayar perbuatan kalian sendiri. Aku akan menghancurkan reputasi kalian. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Masalah plagiarisme adalah urusan kecil, tapi jika ini menyangkut dugaan tindakan menyakiti orang, maka itu sudah jadi masalah besar. Benarkah? Dia tega menyakiti putri kandungnya sendiri. Ini sungguh kejam sekali. Keluarga macam apa mereka ini? Ternyata mereka ingin menghabisi putri kandungnya sendiri. Shen Nian, biarlah soal kamu mencuri laguku, tapi bagaimana mungkin kamu menggunakan hal semacam ini untuk menfitnah ayah dan ibu? Nian, walaupun aku bukan ibu kandungmu, tapi aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tega-teganya kamu menuduh kami seperti itu? Aku memfitnah kalian. Baiklah, apakah kalian berani membiarkan aku memanggil dokter sekarang juga untuk datang memeriksaku dan melihat apakah aku benar-benar sakit atau tidak? Dengar kakak Nian, kamu mencuri laguku, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi, tapi ini adalah urusan keluarga. Mari kita bicarakan ini baik-baik di rumah saja, ya? Itu adalah rumahmu, bukan rumahku. Sudah cukup. Sebaiknya kalian segera memberikan penjelasan yang jelas kepada kami tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Semuanya, putri saya ini sudah lama menderita sakit. Obat yang diminumnya memiliki efek samping. Sehingga, pikirannya sedang ada sedikit masalah. Singkatnya, dia sedang tidak waras. Semuanya, putri saya sudah lama menderita penyakit, dan obat yang diminumnya memiliki efek samping. Jadi, pikirannya sedikit bermasalah. Singkatnya, dia itu orang yang mengalami gangguan jiwa. Kamu bilang aku tidak waras? Nian, aku tahu. Aku juga mengakui bahwa kamu adalah seorang genius yang berbakat dalam berkreasi. Tetapi, kamu juga seorang pembohong besar yang sudah gila. Semuanya, tolong jangan biarkan diri kalian ditipu olehnya. Sekarang para dokter sudah menunggu di luar. Tuan dan Nyonya tenang saja. Sekarang saya akan membawanya kembali untuk menjalani perawatan yang layak. Tunggu, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Benar juga ya. Mungkinkah apa yang baru saja dikatakan oleh Shen Nian itu semua hanyalah kebohongan? Nian telah merusak perlombaan ini. Sebagai ayahnya,
Saya mewakilinya memohon maaf kepada Anda semua. Hadirin sekalian, tenang saja. Saat ini juga aku akan membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Aku tidak akan membiarkannya berada di sini. Dan terus bicara omong kosong lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nian sayang, jangan bicara lagi. Mari kita pulang. Cepat pergi ke rumah sakit. Minum obatmu dengan teratur. Dan ikuti perawatannya baik-baik. Cepat bawa dia pergi. Ini apa yang sedang terjadi? Mungkinkah apa yang Shanian katakan tentang diberi obat itu tidak benar? Duh, sudah kubilang, hal itu tidak mungkin benar, kan? Mana ada ayah kandung yang memberi obat untuk mencelakai putrinya sendiri? Huf, si Shanian ini, lihatlah, dia itu cuma orang tidak waras. Benar sekali. Dia itu sebentar bilang aku mencuri lagunya lalu bilang sekeluarga ingin mencelakainya. Dia benar-benar sudah tidak waras. Lantas saja. Ternyata Shanian punya gangguan jiwa. Mengapa aku merasa ini agak sedikit aneh? Sikap Shanian ini terlihat normal, logika berpikirnya juga jelas, bahkan dia bisa menciptakan begitu banyak lagu yang indah. Mana mungkin dia mengidap gangguan jiwa? Bukannya ada pepatah yang mengatakan ada perbedaan tipis antara jenius dengan kegilaan. Seorang jenius dalam menciptakan karya seringkali memiliki beberapa masalah psikologis. Meskipun Shanian, lagu-lagu ciptaannya memang terdengar enak, tetapi orang ini sepertinya sudah gila. Dokter, lekaslah bawa dia pergi dari sini. Baik. Mohon maaf kepada semuanya. Mungkin karena kondisinya ini, sebelumnya kami mencarikannya banyak obat, makanya Nian sampai mengira kalau kami telah meracuninya. Kami akan membawanya pergi sekarang. Benar Kak Nian, tubuhmu tidak sehat. Lekas pergi ke rumah sakit untuk berobat kalau kondisimu jadi makin parah. Itu tidak baik. Semuanya, Shanian adalah pasien dari rumah sakit jiwa kami. Beberapa waktu lalu, kondisinya sempat terkendali. Belakangan ini, kami baru mengizinkannya keluar untuk menghirup udara segar. Tidak menyangka kondisinya kambuh lagi. Aku tidak gila. Mereka membohongi kalian. Aku tidak gila. Emosi Nian terlalu meledak-ledak. Dia harus segera kembali untuk menjalani perawatan. Cepat-cepat bawa dia pergi. Apa mungkin meski sudah mengulang kehidupan, aku tetap tidak punya cara untuk membalas dendam? Dan tidak punya cara agar semua orang tahu wajah asli mereka yang sebenarnya? Bawa pergi. Selama bertahun-tahun ini, kalian selalu mengatakan pada dunia luar, mengatakan bahwa aku sakit, mengatakan bahwa tubuhku lemah, dan sekarang kalian masih ingin menggunakan alasan penyakit mental untuk mengendalikanku? Itu tidak mungkin. Shanian, dia itu memang sudah gila. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Orang gila seperti ini, sebaiknya kembali saja ke rumah sakit jiwa. Orang seperti dia ini, sebaiknya jangan dilepaskan. Bagaimana jika dia melukai orang lain? Kakak Shanian, aku tahu kamu tidak mau mengakui bahwa kamu memiliki penyakit mental, tapi demi kebaikan kami, kamu juga harus menerima pengobatan. Jika terus seperti ini, kondisimu pasti akan semakin parah. Lagu baru ini terperangkap dalam skandal. Lagu baru ini hasil plagiat. Ini sutradara. Sekarang acara kita sudah masuk ke beberapa tren populer. Sebaiknya segera hentikan siarannya. Cepat lapor polisi. Siaran langsung tidak boleh berhenti. Acara harus terus berlanjut. Kenapa? Acara ini sekarang sudah terkena begitu banyak skandal. Kalau tidak segera berhenti siaran untuk meminimalkan kerugian, lalu apa yang harus kita lakukan? Orang terkaya di Jiangcheng telah memberikan $1 miliar untuk acara kita, dan dia ingin kita menyiarkannya secara global. $1 miliar? Orang terkaya di Jiangcheng? Orang terkaya di Jiangcheng? Kenapa dia mau menginvestasikan begitu banyak uang untuk acara kita ini? Jangan hanya bengong saja, cepat bawa dia pergi. Jangan. Berhenti, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nian, aku datang terlambat. Kamu baik-baik saja? Sebenarnya apa yang terjadi? Acara lagu baru ini, bukankah ini acara menyanyi? Kenapa bisa berubah jadi begini? Bukankah itu orang terkaya Kinlang? Acara ini jadi menarik sekarang. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kakek, datang tepat waktu. Bawa pergi. Ayah. Diam kamu. Kamu bajingan. Kamu tidak punya hak memanggilku begitu. Beraninya kamu memperlakukan cucuku seperti ini. Aku tidak melakukannya. Ini semua Nian. Mental Nian sedang terganggu. Dia sedang menderita delusi. Masih berani kamu berbohong sekarang? Aku sudah memberikan pemeriksaan medis lengkap pada Nian. Tubuhnya tidak memiliki masalah apapun. Kecuali selama bertahun-tahun ini, racun lambat yang kamu berikan padanya. Ya ampun, ini sungguh tidak masuk akal. Mana ada ayah kandung yang meracuni dan membuat anaknya sendiri tiada? Bukankah ini Jiangcheng sang orang terkaya? Perkataan orang ini tidak mungkin palsu kan? Shen Nanshan ini benar-benar bajingan. Berani menyakiti putrinya sendiri. Shen Nanshan, saat kamu bersama putriku dulu, Ketika masih bersama, aku sudah tahu kalau kamu itu penipu yang penuh dusta. Ruyan demi bersamamu, rela memutuskan hubungan dengan keluarga. Tapi kamu tega memperlakukan anaknya seperti ini sekarang. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak melakukannya. Nian, aku ini ayah kandungmu, mana mungkin aku mencelakaimu? Saat ayah berniat menghabisiku, apakah pernah terlintas dalam pikiran ayah bahwa ayah adalah orang tuaku?
Aku tidak bermaksud begitu. Semua yang kulakukan ini, benar-benar kulakukan demi kebaikanmu. Selama bertahun-tahun ini, demi penyakitmu, aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Aku juga tidak tahu kalau sebenarnya kamu tidak sakit. Aku pun dibohongi oleh mereka. Aku juga dibohongi oleh kelompok dokter kurang ajar itu. Benar, mungkin diagnosis dokternya salah. Kami juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, kami tidak mungkin demi penyakit Nian-Nian, rela berkorban ke sana kemari selama bertahun-tahun. Oh ya? Jadi seperti ini cara kalian mengobatiku? Apakah obatnya sudah diminum? Aku sendiri yang melihat dia meminumnya. Baguslah kalau begitu, seumur hidupnya dia tidak akan bisa lepas dari obat itu, hingga organ tubuhnya rusak, dan dia tiada. Kenapa? Merasa enggan? Merasa bersalah? Mana mungkin? Kalau bukan karena dia masih punya bakat menulis lagu, apa dia bisa bertahan sampai sekarang? Dia pasti sudah lama tiada. Dan menyusul ibunya itu. Apakah ini juga bohong? Di sini tercatat dengan sangat jelas bagaimana rencana kalian untuk menghabisiku. Dia kan anak kandungnya sendiri. Bahkan hewan liar pun tidak menyakiti anaknya. Kenapa ada orang yang tega memberi obat dan mencelakai putri kandungnya sendiri? Lagu-lagu ini, semuanya diciptakan oleh Shen Nian untuk kalian. Bukan saja kalian tidak mempedulikan ikatan keluarga, kalian bahkan tidak tahu berterima kasih. Bagaimana bisa kalian, pihak keluarga Shen, melakukan hal seperti ini? Shen Nian, kenapa? Kenapa kamu tidak mengikuti rencana untuk menjadikanku seorang bintang besar? Seharusnya selamanya kamu berada di bawah bayang-bayangku dan biarkan aku menjadi bintang besar yang bersinar terang. Kenapa kamu harus menghancurkanku? Shen Nanshan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Dia? Pak, cepat pikirkan caranya. Bukannya Papa bilang mau membantuku? Aku ingin menjadi diva, aku tidak boleh hancur di sini. Aku saja sudah kesulitan menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana bisa aku membantumu? Ini semua salah Shen Nian, semua gara-gara wanita sialan ini. Kenapa dia tidak tiada saja dari dulu? Dia menghancurkan hidupku, menghancurkan impianku. Pa, kenapa Papa tidak dari awal menghabisinya saja? Kenapa kamu begitu jahat? Bagaimana bisa aku punya putri sepertimu? Nian-Nian adalah putri kandungku, dia adalah darah daging. Keluarga Shen, mana mungkin aku menyakitinya? Pa, kamu... Shen Nanshan, beraninya kamu memukul putriku. Apa kamu sudah gila? Sepertinya kamulah yang gila. Kalian ibu dan anak, memang ingin mencelakai putriku Nian-Nian. Aku beritahu kalian ya, Nian-Nian adalah satu-satunya putriku. Jika kalian berani menyentuhnya sedikit saja, aku tidak akan pernah mengampuni kalian. Hebat sekali sandiwaranya. Nak, Nian-Nian, ibu dan anak ini benar-benar jahat. Mereka yang memaksaku, ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian harus percaya padaku. Sekarang kamu mulai lempar tanggung jawab, ya? Shen Nanshan, kamu ingin melimpahkan semua kesalahan ini kepadaku? Aku beritahu kamu ya, jangan harap itu terjadi. Jangan sampai kamu lupa, bagaimana istrimu bisa tiada? Astaga, ada berita heboh lainnya. Hentikan omong kosongmu itu. Cepat bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi. Jangan biarkan dia bicara sembarangan di sini dan menghasut orang-orang. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, Anda jangan sekali-kali percaya padanya. Aku dan Ruyan, kami berdua saling mencintai. Hati kami telah menyatu. Aku selalu menyayanginya sepenuh hati. Mana mungkin aku mencelakainya? Sudah sampai di tahap ini, kamu masih saja berbohong. Jangan sampai kamu lupa, karena siapa kamu bisa sesukses sekarang. Aku tidak bohong, aku tidak berbohong. Aku Shen Nanshan bisa sesukses ini. Semuanya berkat usahaku sendiri. Hahaha. Semua berkat usahamu sendiri, benar-benar tidak tahu malu. Semua karya milikmu. Semuanya ditulis oleh Ibu Shen Nian, yakni Qin Ruyan. Kamu dasar sampah, kamu tidak punya bakat sedikit pun. Kamu yang iri pada bakat Qin Ruyan, dan kamu juga yang mengusulkanku untuk memakai lagu-lagu Qin Ruyan demi membuatku tenar, lalu setelah itu menghabisinya. Hebat. Ternyata sekarang kamu berani bicara seperti itu. Jika aku tidak mengambil lagu-lagu hit itu, apakah kamu bisa sepopuler sekarang tanpa diriku? Apa kamu bisa menjadi diva? Sekarang kamu malah menyalahkanku karena ikut terseret dalam masalah ini kan? Berdebah. Benar-benar berdebah kamu. Aku ternyata telah dibohongi selama bertahun-tahun. Ayah, Ibu, apa yang sebenarnya sedang terjadi ini? Semua karya ciptaan Shen Nanshan ternyata dicuri dari Qin Ruyan. Wah, parah. Benar-benar ayah dan anak yang sama saja. Yang satu mencuri lagu istrinya sendiri, dan yang satu lagi mencuri lagu kakaknya sendiri. Shen Nanshan ini, padahal dia tokoh besar di industri ini, ternyata dia hanyalah seorang pencuri, sama sekali tidak punya kemampuan. Semuanya berkat bantuan istrinya, baru bisa mencapai posisinya saat ini. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa situasinya bisa jadi berantakan seperti ini? Bukankah ayah bilang, ayah bisa menangani Shen Nian? Arge, karierku hancur sekarang. Aku dihancurkan oleh kalian semua. Kamu masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu setiap hari terus merengek ingin menyanyi, ingin ikut serta dalam penyanyi baru, ingin jadi juara, dan ingin menjadi diva, apa mungkin aku akan mencuri lagu milik Shen Nian? Hah? Lalu ibumu ini? Kalau bukan karena dia menggodaku, apa aku akan sudi bersamanya? Kurang ajar. Shen Nanshan,
Kamu tidak punya hati nurani. Dulu jelas-jelas kamulah yang terpikat oleh kecantikanku dan iri dengan bakat Qinruyan, makanya kamu mengkhianatinya dan memilih bersamaku. Kalau bukan karena kamu menyembunyikan kehamilan dan melahirkan anak itu, lalu menggunakan anak itu untuk mengancamku, apa aku akan sudi bersamamu? Hah? Istriku, si Shen Nanshan, Qinruyan, adalah putri orang terkaya dan seorang pencipta lagu yang jenius. Memangnya kamu siapa berani dibandingkan dengannya? Kamu tidak selevel dengannya. Bertengkarlah terus, saling serang saja kalian seperti itu. Aku akan membiarkan orang-orang se-Indonesia melihatnya di dalam siaran langsung ini dan melihat perilaku buruk kalian. Hahaha. Benar sekali. Kamu pernah mengatakannya padaku bahwa alasanmu menikahi Qinruyan hanyalah karena dia putri dari orang terkaya. Kamu ingin mendapatkan pengakuan dari orang terkaya itu. Kamu hanya mengincar seluruh kekayaan keluarganya. Kamu, aku Titi. B. Jingan. Dasar B. Jingan kamu. Pa. Jangan panggil aku papa. Aku tidak nian-nian. Aku tidak melakukan itu. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini, semua ini, karena dia yang memaksaku. Kamu adalah putri kandungku. Mana mungkin aku menyakitimu? Apa kamu menyakitiku masih belum cukup? Itu semua karena mereka memaksaku. Mereka semua memaksaku. Kalau bukan karena mereka yang memaksaku dan menggoda aku, bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Kamu kan putri kandung papa, nian-nian. Papa mohon padamu, mohon maafkan aku sekali saja, ya. Baiklah. Baiklah. Nian, aku tahu kamu pasti akan memaafkanku. Mulai sekarang kita akan hidup dengan baik sebagai keluarga. Tenang saja. Jika kamu ingin debut, papa akan membantumu dan membuatmu menjadi seorang diva. Bagaimana menurutmu? Lalu bagaimana cara ibuku memaafkanmu? Lebih baik aku mengirimmu pergi menemui ibuku. Jika dia memaafkanmu, maka aku juga akan memaafkanmu. Cucuku ingin debut. Ingin menjadi seorang diva. Dia tidak butuh bantuanmu. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menunggu hingga tiada di dalam penjara. Dia tidak perlu melihatmu lagi selamanya. Pengawal, bawa dia pergi. Semuanya, bawa mereka pergi. Nian. Ayah yang salah, ayah bersalah. Tolonglah ayah. Tolonglah ayahmu ini. Nian. Ayah, Lepaskan. ayah. Shen Nian, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah aku cuma mengambil 2 lagumu saja? Apakah perlu sampai membuat ayah dan ibu mendekam di penjara seumur hidup? Kenapa kamu begitu tega? Tentu saja tidak cukup sampai di situ. Aku tidak hanya ingin membiarkan mereka mendekam di penjara seumur hidup, aku juga akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kamu, Shen Nian, aku akan buat perhitungan denganmu. Kejahatan kalian sekarang sudah disiarkan secara langsung sepenuhnya. Semua orang sudah mengetahui wajah asli kalian. Shen Weiwei, bukankah kamu suka mencuri laguku? Bukankah kamu ingin menghabisiku? Bukankah kamu sangat ingin terkenal? Sekarang kamu sudah terkenal? Apa kamu senang? Aku tidak akan melepaskanmu. Bawa mereka. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Nian, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, kakek. Akhirnya kita berhasil membalaskan dendam ibu. Mari kita pulang. Hidup mereka sudah benar-benar berakhir, sedangkan hidupmu baru saja dimulai.